Perkenalkan, namaku Sri Lestari dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka saya ucapkan dulu selamat kepada para peserta KKN yang Anda sudah melampaui beberapa SKS sehingga mungkin setelah KKN ini Anda sudah tinggal wisuda saja. Universitas Diponegoro adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Kampus utama Universitas Diponegoro terletak di daerah Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Universitas Diponegoro memperoleh status akreditasi A dan resmi ditetapkan statusnya menjadi perguruan tinggi berbadan hukum berdasarkan peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2015. Saat ini, Universitas Diponegoro telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Sains dan Matematika, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Fakultas Ilmu Budaya, Sekolah Vokasi, dan Sekolah Pascasarjana. KKN Tim 1 Undip 2022 mengusung tema pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs. Kali ini, KKN terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pandemi COVID-19 yang mengharuskan mahasiswa ber-KKN di rumah sesuai domisili dengan mematuhi protokol kesehatan. Kejayan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, dengan luas wilayah kurang lebih 207 hektar. Desa Kenoijayan merupakan salah satu dari 32 desa yang berada di Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Desa Kenoijayan terdapat 3 dukuh, yaitu Dukuh Kerajaan, Dukuh Jagakerten, dan Dukuh Manis Jangan. Desa Kenoijayan terbagi menjadi 3 RW dan 11 RT. Desa Kenoijayan memiliki geografis berupa dataran rendah dan wilayah pesisir. Letaknya berada di dekat pesisir pantai selatan dan cukup strategis karena berada di jalur selatan dan dekat dengan kantor Kecamatan Ambal kurang lebih 400 meter. Dengan batas wilayah sebelah timur Desa Ambal Resmi, sebelah utara Ambal Geprek dan Bujangan, sebelah barat Desa Entak, dan sebelah selatan Samudra Hindia. Berdasarkan demografis, jumlah penduduk total di Desa Kenoijayan berjumlah 1.678 jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 861 jiwa, sedangkan perempuan 870 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Kenoijayan menganut agama Islam sebanyak 97% dan sisanya beragama Kristen sebanyak 3%. Sebagian besar penduduk Desa Kenoijayan berprofesi sebagai petani, buruh, ibu rumah tangga, wira swasta, dan PNS. Sarana dan prasarana yang ada di Desa Kenoijayan yaitu PAUD, TK, SD, masjid, musola, dan rumah bersalin. Permasalahan yang ditemukan khususnya di Desa Kenoijayan yaitu masih tingginya permasalahan sampah. Berdasarkan survei dan wawancara dengan Kepala Desa Kenoijayan, Bapak Martono menyebutkan bahwa permasalahan sampah adalah permasalahan yang sulit untuk dikendalikan, terlebih untuk sampah plastik. Sedangkan lembaga pengolah sampah yang telah digagas masih belum berjalan. Kenoijayan memiliki potensi yang beragam. Jika dilihat dari peruntukan lahannya, digunakan sebagai lahan persawahan dan pemukiman, terutama di wilayah utara. Sementara semakin ke selatan atau pesisir, lahan yang mengandung lebih banyak pasir digunakan untuk pertanian palawija, perkebunan, dan tambak. Tambak udang dikelola oleh masyarakat Desa Kenoijayan atau masyarakat luar yang menyewa lahan untuk budidaya udang maupun perikanan lainnya. Potensi yang kedua, adanya beberapa resto dan rest area yang menyediakan makanan khas Ambal yaitu sate ambal dengan bumbu tempe.
Potensi yang ketiga, luasnya lahan dijadikan sebagai perkebunan berupa sayuran, buah-buahan, dan palawija. Sedangkan untuk potensi unggulan Desa Kenojayan saat ini adalah Pantai Meliwis. Setiap harinya, banyak pengunjung yang berkunjung untuk menikmati keindahan Pantai Meliwis. Berdasarkan bidang dalam pelaksanaan KKN Tim 1 Undip 2022 dengan tema pemberdayaan masyarakat pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs, terdapat 4 program kegiatan yang dipilih oleh mahasiswa KKN. 1. Program COVID-19. Sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa yaitu kesehatan masyarakat, maka mahasiswa melaksanakan sosialisasi edukasi mengenai gizi seimbang sebagai upaya meningkatkan daya imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19 kepada siswa sekolah dasar Desa Kenojayan dengan menggunakan media poster. Pengusungan program kerja ini didasarkan pada salah satu permasalahan yang ditemukan khususnya di wilayah Desa Kenojayan, yaitu rendahnya minat siswa SD terhadap konsumsi makanan dengan gizi seimbang, yang mana kondisi tersebut bisa menurunkan imunitas tubuh terlebih di masa pandemi. Sehingga dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan minat siswa SD makan makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan daya imunitas tubuh di era pandemi COVID-19. Program 2. Program bahaya narkoba. Berdasarkan permasalahan yang ada di wilayah kerja KKN, yaitu masih rendahnya pengetahuan remaja terkait bahaya penyalahgunaan narkoba, ditambah dengan jarangnya sosialisasi edukasi terkait bahaya narkoba oleh lembaga pemerintah, maka mahasiswa melaksanakan edukasi bahaya narkoba dari sisi beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia kepada remaja Karang Taruna Desa Kenojayan. Sasaran program ini adalah remaja. Program SDGs. Program 3. Berdasarkan survei dan wawancara dengan Kepala Desa Kenojayan Bapak Martono menyebutkan bahwa permasalahan sampah adalah permasalahan yang sulit untuk dikendalikan, terlebih untuk lembaga pengolahan sampah yang telah digagas masih belum berjalan. Terlihat banyaknya sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, bahkan pemusnahan sampah plastik dengan cara dibakar. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, sekaligus upaya memenuhi target SDGs poin 12, maka mahasiswa melakukan edukasi mengenai ekoprik dan praktik pembuatan ekoprik dengan mengajak Ibu PKK Desa Kenojayan. Program 4. Berdasarkan pada salah satu permasalahan yang ditemukan di wilayah kerja KKN, yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk selalu membiasakan diri untuk mencuci tangan, terutama di masa pandemi COVID-19. Sesuai dalam tujuan pencapaian Sustainable Development Goals, salah satu pilar terpenting adalah pilar ketiga. Program kerja KKN ini sangat berkaitan dengan salah satu tujuan SDGs, yaitu menyediakan sarana tempat sabun dengan sistem injak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari teman-teman KKN Undip telah melaksanakan kegiatan di Desa Kenojayan yang berlokasi di Masjid Darul Penada, kaitannya dengan menyerahkan tempat sabun bisa untuk dimanfaat di Masjid Kenojayan. Kami sangat mendukung dari kegiatan KKN Undip yang berkiprah di masyarakat Kenojayan. Atas kegiatannya kami atas nama kami Masjid juga mengucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya. Semoga KKN bisa lancar, kegiatan bisa lancar dengan memperoleh nilai yang bagus dan diterima di masyarakat Desa Kenojayan. Terima kasih sekali lagi, kami atas nama Partai Wajib Desa Kenojayan sangat mendukung kegiatan KKN tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami perkenalkan, kami Nana Martono, selaku Kepala Desa Kenojayan, Kecamatan Nambal, Kabupaten Kebumen. Yang dalam hal ini kami selaku dari pihak pemerintah desa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap adik-adik KKN dari Undip Semarang yang telah melaksanakan kegiatan KKN di desa kami. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Mudah-mudahan pengetahuan dan wawasan
masyarakat kami sehingga bisa menambah wawasan untuk masyarakat desa kami. Dan selanjutnya kami berterima kasih atas dedikasi dari adik-adik KKN Universitas Diponegoro dari Semarang yang sudah KKN di desa kami sehingga bisa bersinergi dengan masyarakat kami, dengan pihak pemerintah Desa Kenojayan. Mudah-mudahan program studi KKN di tahun 2021 ini ya, maksudnya sekarang sudah masuk 2022, bisa menambah ataupun melengkapi dari studi adik-adik KKN dari Universitas Diponegoro dari Semarang. Kami sekali lagi dari pihak pemerintah Desa Kenojayan berterima kasih. Mudah-mudahan ke depan adik-adik dari Undip Semarang bisa lancar dalam studi dan bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, memberikan sumbangsihnya dari pengetahuan dan wawasannya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Demikian yang bisa kami sampaikan dari pihak pemerintah Desa Kenojayan. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Haji Mukhayat SAG, Takmir Masjid Desa Kenoyo, Takmir Masjid dari Sumada, Desa Kenojayan, Kecamatan Ambal. Untuk itu, dengan adanya KKN dari Universitas Diponegoro Semarang yang berada di Desa Kenojayan ini yang berjumlah kurang lebih 6 mahasiswi, kami kesan dan pesan saya, pertama pesannya silahkan untuk kegiatan KKN ini waktunya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa berkiprah dengan masyarakat, dinyatakan kinerja KKN-nya dalam masyarakat. Yang kedua kalinya, silahkan apabila nanti masyarakat kaitan perlu bantuan kaitannya dengan IT, kaitannya dengan keilmuan yang baru, bisa berkiprah langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat, baik di PKK, baik di kelompok remaja, ataupun di kelompok jamaah malam Jumat. Itu bisa disampaikan apa yang menjadi program, sehingga nanti kesannya saya selaku perwakilan tokoh masyarakat, kesannya adalah sangat mendukung kegiatan ini. Senang sekali kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pemuda RW 2 anggota Karang Taruna Desa Kenojayan. Kesan kepada teman-teman KKN dari Undip Diponegoro Semarang. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman KKN yang sudah berkenan memberikan ilmu motivasi kepada pemuda Desa Kenojayan, dan semoga kepada teman-teman KKN dari Undip kedepannya diberi kemudahan dan sukses selalu di masa depan.